Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Selamat malam semuanya. Saya Fibrius Zaluhu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perlawanan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Latar belakang. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Yap, Kongsi Dagang Hindia Timur ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Nah, berikut ini adalah beberapa latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang kala itu dipimpin oleh Kapiten Patimura. Yang pertama, rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. Yang kedua, pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya penyiaran wajib dan kerja wajib. Yang ketiga, Banten Dorset dikuasai kembali oleh tentara Belanda. 4. Rakyat Maluku diwajibkan kerja paksa untuk kepentingan Belanda, mulai dari mengurus perkebunan hingga membuat garam. Yang kelima, peraturan mengenai penyiaran wajib kepada rakyat Maluku berupa kopi, dendeng, dan ikan asin. 6. Kebanyakan guru dan pegawai pemerintah diberhentikan begitu saja. Sekolah hanya dibuka di kota-kota besar. 7. Jumlah pendeta dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang. 8. Pihak Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. 9. Penolakan Resident Fund dan terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipisah sesuai dengan harga sebenarnya. 10. Belanda semakin memperkuat posisinya di Maluku dengan mendirikan benteng-benteng. Sementara itu, menurut M. Sapija, latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada penindasan dan pemasaran terhadap rakyat Maluku yang dilakukan oleh para petinggi Belanda, terutama pada masa Resident Fund dan Birch yang kala itu mendapat perlindungan dari upaya monopoli VOC. Yang kedua, ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap peraturan yang digagas oleh Gubernur Van Middelkoop. Peraturan tersebut antara lain adalah mewajibkan penduduk Maluku untuk menyediakan perahu-perahu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan Belanda. Padahal peraturan tersebut telah dihapuskan sebelumnya pada masa kekuasaan Inggris. Yang ketiga, pemerintahan Belanda tengah berkurang uang sehingga memeras para rakyat Maluku. 4. Sifat kritis dari rakyat Maluku yang membandingkan peraturan-peraturan pada pemerintah yang dulu dengan pemerintah yang sekarang. Berikut adalah beberapa kronologi perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 Mei 1817, pejuang Maluku menyerang benteng Dorset di Pulau Saparua dan berhasil merebutnya. Dalam pertempuran ini, Resident Van dan Birch, pemimpin pasukan Belanda, tewas. Setelah itu, pada tanggal 16 November 1817, Kapiten Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantung di Banteng New Victoria. Lalu 16 Desember 1817, Kapiten Patimura, Antoni Rebo, Philip Latumania, dan Said Parinta dihukum gantung di Benteng New Victoria. Dan pada bulan Agustus 1817, perang di Saparua terus berlanjut dan Belanda mendatangkan bantuan dari Ternate dan Tidore. Dengan bantuan ini, Belanda berhasil merebut kembali benteng Dorset. Nah, akibat perlakuan Maluku tersebut sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain. Pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya
adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, memonopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Namun meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, tetapi hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, benar-benar bersatu padu untuk mengusir penjajah yang berkuasa di tanah air mereka. Nah, itulah ulasan mengenai apa saja perlawanan rakyat Maluku dan bagaimana kronologi dari perlawanan tersebut. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh besar dalam perlawanan rakyat Maluku ini? Dan inilah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Maluku melawan Belanda. Antara lain, Kapiten Patimura, pahlawan nasional yang lahir di Sapurua, Maluku pada 8 Juni 1783. Kapiten Patimura dipercaya sebagai pemimpin perlawanan. March Christine Howe, tokoh perempuan yang terlibat dalam perang Patimura. Nuku Muhammad Amiruddin, pahlawan dari Maluku Utara yang memimpin pertempuran laut maupun darat melawan pasukan kolonial Belanda. Nah, itulah perlawanan rakyat Maluku melawan para penjajah Belanda. Sekian dari video saya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.